perkenalkan nih Pak untuk Pak Mukhlis karena tadi sudah. Nanti biar langsung aja Pak Mukhlis, waktu dan tempat langsung saya serahkan ke Pak Mukhlis. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Dona, Mbak Fitri yang sudah membersamai di kelompok Mbak Dona. Ya. Iya Bapak, mungkin nggak usah saya perkenalkan nih Pak untuk Pak Mukhlis karena tadi sudah. Nanti biar langsung aja Pak Mukhlis, waktu dan tempat langsung saya serahkan ke Pak Mukhlis. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Dona, Mbak Fitri yang sudah membersamai di kelompok 46 ini di kelas 3 dan 4 ya. Eh, Mbak Dona itu singkat padat pengantarnya ya. To the point. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Wabarakatuh. Ini semangatnya di mana ini? Kok masih pada galau ini? Hari pertama kok sudah galau duluan. Saya hampir 2 bulan ini belum istirahat sama sekali. Ya, sampai biasanya Mbak Fitri itu eh, anak istri jadi kelupaan. Ya, karena full kita. Ya, semoga sehat semuanya, jaga kesehatan selalu, saudara sekalian. Tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan Latsar CPNS Kemenak Angkatan 46 sampai bulan Oktober ya. Kuat? Kuat, Pasti. insya Allah. Rosa. Saudara sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, saudara sekalian, eh, kita sudah memasuki pada tahapan Latsar CPNS dengan model blended learning. Blended learning itu berarti perpaduan antara e-learning dengan klasikal. Nah, ini saya jadi ada 3 metode sebenarnya. Ada model e-learning murni, ya, full online sampai pada laporan aktualisasi. Kedua, model klasikal itu adalah berbasis tatap muka langsung, face to face ketemu on darat, ya. Yang ketiga adalah model blended, perpaduan antara e-learning dengan klasikal. Kita menggunakan madhab atau model yang ketiga ini. Jadi insya Allah 3 hari nanti berada di BDK ya. Ya, jadi kalau nanti suatu saat bisa ketemu di sini ya. Baik, saudara sekalian, kita akan memasuki di agenda 1. Jadi pembelajaran Latsar ini ada 4 agenda, dibagi 4 agenda. Yang agenda pertama tentang KSBN, ya, SPBN ya. Apa itu SPBN? Sikap perilaku bela negara. Ah, cocok. Sikap perilaku bila negara. Apa itu sikap perilaku negara? Yang di dalamnya ada 3 modul, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua tentang apa? Tentang analisis isu kontemporer. Yang ketiga apa modul yang ketiga? Ayo, mosok lupa sih. Kesiapsiagaan bela negara. Iya dong, ya, kesiapsiagaan bela negara. Ini baru teringat. Baik. Saudara sekalian, ya, izin share screen. Tadi sudah dikenalkan kan oleh Mbak Fitri dan Mbak Dona saya ya. Mm-mm. Ini sekilas saja untuk lebih, kalau tidak kenal maka tidak sayang, katanya Mas Bahrul Ulum ini. Kalau tidak sayang maka tidak cinta. Itu bagi yang masih jomblo. Nah, kalau sudah tuwir kayak saya ya tidak perlu ke sana ya. Malah jadi Pak Penghulu yang repot. Apalagi penghulunya belum nikah. Baik, ini profil saya. Ada yang dari Gerobokan? Tidak ada. Ya, aman berarti. Ya, ada yang dari UNES? Ada sebagian, ya.
Dari UIN Wali Songo, ya saya alumni S1 S2 dari Wali Songo. Jenengan paling baru lahir ya, saya 98 sudah lulus S1, S2 2003, kemudian di S3-nya saya 2016. Jenengan masih mintal-mintul gitu. Sekarang sudah jadi orang beneran ya. Sukses selalu ya, selamat untuk kalian semuanya sudah sampai tahapan jadi CPNS. Mulai lagi S-nya dibuang, CP-nya dibuang, jangan S-nya yang dibuang. Sudah jadi PNS murni. Keren itu nanti. Baik, saudara sekalian, langsung saja setelah kita perkenalkan apa tujuan ya, dari kegiatan pembelajaran di agenda satu. Jadi agenda satu itu ada dua tahap sinkronus, ada dua model ya, pembelajaran blended learning yang di bidang sinkronus ya, yang e-learningnya ada dua bentuknya, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu tatap muka langsung, Zoom ya, kalau kita menggunakan Zoom. Kalau Meet ya Meet ya. Tatap muka langsung seperti ini namanya sinkronus. Yang kedua asinkronus. Asinkronus itu penugasan ya. Penugasan yang tanpa dipandu langsung dengan tatap muka. Hanya penugasan soal atau apa tugasnya. Di agenda satu ini ada dua sinkronus. Hari pertama hari ini Rabu. Nanti sinkronus kedua hari Jumat insya Allah ya. Kamisnya berarti hanya asinkronus. Di hari pertama ada dua asinkronus, asinkronus, yang kedua hanya asinkronus, yang ketiga sinkronus dan asinkronus. Baik, langsung saja tugasnya apa peserta apa? Menganalisis konsep wawasan kebangsaan dan bela negara dalam konteks kekinian. Ini kita akan melihat wawasan kebangsaan dan kekinian. Anak-anak ini sekarang kan lagi demen ya dengan jajet dan sebagainya. Yang kedua apa? Kita mengevaluasi isu kebangsaan terkait dengan peran ASN Kementerian Agama. Ya, yang ketiga, merancang aksi nyata implementasi nilai bela negara. Baik, selanjutnya, nah kita akan melihat siapa pahlawan favoritmu. Ya, silakan nanti ditulis di chat Zoom ya. Sudah bisa kan? Di bawah itu ada kan? Chat. Nah, chat itu nanti jangan nulis di sana. Siapa pahlawan favoritmu? Masing-masing nulis waktu 2 menit, nama pahlawannya siapa dan mengapa Anda memilih nama tersebut. Apa alasannya? Oke, dimulai sekarang. Silakan. Jadi siapa pahlawan favoritmu dan siapa namanya, apa alasan memilih pahlawan tersebut? Ikan sepat, ikan lele, bukan ikan lele. Lebih cepat tidak bertele-tele. Ikan sepat bukan ikan gabus. Ikan sepat itu bukan ikan gabus. Lebih cepat, ya lebih bagus. Ya, ini sudah ada yang nulis, izin ke toilet malah. Ya, silakan. Ini Mas Mukhlas. Ya, ada apa itu Mas? Mukhlas Ardiansyah. Ya, ini juga Nasaruddin. Silakan. Nah, ya, ada lagi? Ya, oke. Semua masing-masing harus punya alasan mengapa. Bukan kalau ditanya kenapa cinta, ya pokoknya cinta ya cinta. Nah itu ya nggak pas. Pertama, kenapa kamu suka si dia? Nah, oke, sudah ya.
Terpental Pak Muklis. Terpental, Mbak, saya, Mbak. Sama kita juga terpental. Oh, sama toh. Saya pikir Eh, saya saja yang lari ini. Sudah, silakan, Mas, Mbak. Yang sudah menjawab, oke, silakan. Mbak Tri, Maristi. Siapa, Mbak? Baik. Ya, dianggap sudah ya. Kita lihat ya. Ini dari ada yang menjawab R.A. Kartini karena mengangkat derajat kaum wanita dan emansipasi. Ada Kiai Wahid Hasyim Asy'ari, pencetus resolusi jihad. Ada Jenderal Sudirman karena komitmen semangat perjuangan di tengah keterbatasan beliau. Ya, ya, ini banyak sekali. Ada lagi eh, R.A. Kartini, beliau memperjuangkan hak perempuan. Nah, ini emansipasi ya. Sama dengan laki-laki, ya keren. R.A. Kartini lagi ya, ada Rasunah Said. Siapa ini? Pejuang wanita mengangkat martabat kaum Hawa dan sangat ditakut penjajah Belanda. Nah, ini luar biasa. Baru dengar ini saya Rasunah Said. Nah, tambah ilmu kan saya dari Anda. Ini orang-orang keren kok. Ki Hajar Dewantara telah melawan kolonialis Belanda dan mendirikan pendidikan Indonesia yang berlandaskan nilai kemerdekaan dan kemanusiaan. Bung Tomo bisa menggerakkan massa dengan orasi. Dr. Muwardi mengabadikan dirinya untuk dunia kesehatan, mendirikan sekolah di kedokteran di Solo. Nah, Pangeran Diponegoro karena kepedulian terhadap penderitaan rakyat. Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa keberanian melawan penjajah. Pangeran Diponegoro mempertahankan martabat bangsa. Ya sama terus. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan cepat gercepnya. Ini selanjutnya ya. Oke. Apa makna bina negara bagi ASN Kemenang? Apa kira-kira Mas Mbak? Silakan untuk berpendapat. Jadi model kita itu hanya fasilitator, bukan narasumber. Artinya apa? Yang banyak berperan aktif itu adalah peserta. Kalau saya yang terlalu NATO, nah action talk only, ya jadinya nggak pas. Maka silakan berikan pendapat kepada kita dalam forum ini. Apa makna bela negara bagi ASN Kemenak? Ada yang boleh tahu menyampaikan? Izin Bapak. Menjaga Silakan Mas. kerukunan untuk antar umat beragama. Mungkin, Pak. Baik, bisa Mas Bahrul. Ada lagi? Izin Bapak, menurut saya bela negara merupakan tekad atau sikap perilaku tindakan yang didasari dengan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air, boleh. Ada lagi? Putri mungkin? Atau Putra, silakan. Menjadi Silakan. teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga Boleh. kerukunan umat Ya, beragama. di Kemenak ya. Ya, beragama. Baik, Moderasi dalam beragama. boleh. Ini yang Putri kemana, Mas? Pada tidur ada? Mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas, Pak. Oke, siap. Mantap, Menangkal mantap. ancaman Ingin menjawab, Pak. ideologi Silakan, Mbak. Oke. Ya, Pengabdian melalui profesi sebagai pelayan masyarakat di bidang keagamaan. oke, baik. Yang kedua, semua benar. Saya katakan Anda orang-orang hebat, pinter kok. Saya saja baru tahu tadi rusunah tadi. Apa tantangan terbesar menerapkan nilai kebangsaan di era digital? Apa kira-kira? Ini gampang-gampang sulit, sulit gampang. Apa tantangan terbesar menerapkan nilai kebangsaan di era digital? Apa kira-kira? Hanya, wes angan. Izin, Apa? Globalisasi Silakan. budaya. Ya,
globalisasi budaya. Boleh? Ada lagi? Izin menjawab, Bapak. Izin, Pak. Silakan. Tantangan terbesar dalam dunia digital menurut saya salah satunya adalah penyebaran berita bohong atau hoax dan juga pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Itu merupakan salah satu tantangan besar di dunia digital. Baik, silakan. Putri, ada? Izin, Pak. Silakan. Menurut saya, tantangan terbesar di era digital cepatnya penyebaran informasi dan kurangnya filter dari masing-masing individu. Ya. Ada lagi? Boleh? Akibatnya apa? Izin Pak untuk menjelaskan Silakan, Mas Mukhlas. kaitannya tantangan dalam menerapkan ketenaga era digital ini salah satunya adalah arus informasi yang mungkin kurang terkendali Pak. Kemudian individualisme, terus menurunnya rasa kebersamaan, apalagi adanya globalisasi budaya juga dan polarisasi sosial dan politik. Yang lebih seperti itu Pak. Oke. Ada lagi? Izin, Pak. Pinter, Bapak. Silakan. Ya, Pak. Pak. Ya, mungkin tantangannya di sini infodemik ya Pak kami menyebutnya. Jadi melimpahnya informasi yang berlebihan, baik itu informasi benar maupun salah, sehingga orang-orang itu sulit menemukan kebenaran dan membedakan mana informasi yang akurat dan mana yang menyesatkan. Coba. Terima kasih. Ya. Baik. Ya, lanjut. Solusinya apa kira-kira? Solusinya apa? Ini tantangan itu harus dihadapi, bukan dihindari. Nanti di analisis isu kontemporer atau isu aktual, nanti penjaringan akan kita pandu untuk bagaimana kita menghadapi isu-isu aktual, apalagi di Kementerian Agama. Kita akan harus mengenal ke sana. Ini kalau dulu mahasiswa S1 namanya orientasi. Di pegawai juga nama ini seperti kita di orientasi. Ya, jadi kalau ada nanti isu-isu aktual yang harus kita bahas, teman-teman jangan menganggap, loh kita kok masalah menjelek-jelekan? Ya, jangan salah. Itu namanya kalau kita bicara menjelekan, analisis isu kok. Kita diperkenalkan, biar tahu gitu. Ya. Nah, setelah kita curah pendapat, masing-masing tadi betul banyak digitalisasi itu juga ibarat pisau. Pisau itu bermata dua, bisa tajam itu karena bisa untuk difungsikan untuk kebaikan positifnya, ada yang negatif, ada bisa kena tangan, bisa untuk mematikan orang. Ya, sama. Tergantung. Kita sebagai ASN juga sama. Motivasinya lain-lain. Ada yang motivasinya hanya kerja. Nah, udah kalau hanya kerja, job seeker ya udah rampung. Tapi ada juga yang ya ini sebagai media, kita digaji oleh negara, berarti kita harus lebih semangat untuk lebih berkreasi. Ikhlas Tapi nanti digaji mau nggak kira-kira? Iya, nggak mau lah Pak. Nanti istri ikut siapa? Ikut mertua. Baik, saudara sekalian, ya kita ini masuk minta tolong Mbak Fitri dibuatkan breakout room 4G. Kayak Atau tadi Mbak ya Pak Doni. ya. G. Kita, saudara sekalian, akan terbagi dengan 4 kelompok, G. Nomor 21 sampai 25. Nah, di sini ya. Tuh, kok ke sini. Cek. Oh, kok muncul ini lagi. Oke.
Minta Ya, ampun, Pak. sebentar, nggih. Saya sisihkan dulu, nggih. Saya tak share dulu, share screen dulu. Ya, tugasnya adalah di sini, teman-teman. Ya, jangan join dulu. Tugasnya di sini. Tuh, sebentar, Mbak. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menganalisis isu ini ya. Jadi kelompok 1 itu 21 sampai 25, kelompok kedua 26 sampai 30, kelompok ketiga 31 sampai 35, kelompok 4 36 sampai 40. Saya berharap ini nanti bisa konsisten, kita waktunya 20 menit maksimal ya. Ya. Apa tugas yang kelompok pertama? Isunya atau temanya tentang hoax dan ujaran kebencian atas nama agama. Ya, jadi 21 sampai 25 itu. Yang kedua, kelompok kedua adalah radikalisme dalam dunia pendidikan. Ya, ini. Kelompok ketiga, konflik antar umat beragama di media sosial. Yang kelompok keempat, peran ASN dalam menjaga toleransi. Oke, bisa dipahami? Nih, jadi yang kelompok 1 dan ujaran kebencian atas nama agama, kelompok kedua radikalisme dalam dunia pendidikan, kelompok ketiga konflik antar umat beragama di media sosial, kelompok 4 peran ASN dalam menjaga toleransi. Apa yang digunakan modelnya metode Fishbone diagram atau sebab akibat. Waktu diskusi ini nanti 20 menit, 30 menit maksimal ya. Maksimal 30 menit. Nih, nanti apa outputnya untuk nanti bahan presentasi ya. Jadi output tiap kelompok bahan presentasi PowerPoint atau Google Slide, nah, 3-5 slide aja maksimal. Kalau bisa 1 saja cukup, nggak apa-apa. Nanti dalam bentuk fishbone-nya disiapkan ya. Masuk breakout room nanti setelah ini. Kemudian untuk peserta disampaikan di main room nanti 3 menit ya per kelompok. Jadi bagaimana kita meragakan presentasi dari 4 menit. Apa tugas masing-masing kelompok? Ya, perannya adalah dari 5 orang itu nomor 1 perannya sebagai koordinator untuk memimpin diskusi, membagi waktu, ada yang jadi tulis, mencatat hasil dan menyusun bahan presentasi, ada yang jadi presenter nanti menyampaikan hasil ke main room, ada yang jadi pemantik yang mendorong munculnya ide kritis dan menjadi evaluator atau memastikan ide logis sesuai dengan fakta dan konteks ASN. Oke, ini tugas dari 5 orang ya. Selanjutnya ini model contoh fishbone. Ya, boleh di screenshot kalau yang belum mengenal fishbone. Ya, ya cukup. Ya, saya tutup ya. Nanti setelah ini bisa masuk ke BOR ya. Di BOR nanti panjenengan nanti bisa menggunakan model tadi ya. Jadi dibuat dalam bentuk fishbone. Nah, langkahnya apa? Nah, ini yang perlu dipelajari teman-teman. Langkahnya identifikasi akar masalah. Yang ada 3 saja ya. Identifikasi akar masalah. Kemudian yang kedua, analisis dampak jika tidak ditangani. Dan yang ketiga, berikan solusi berbasis nilai kebangsaan dan bela negara. Jadi langkahnya ada 3. 1, identifikasi akar masalahnya. Oke, bisa ditulis. Yang kedua, analisis dampak jika tidak ditangani. Yang ketiga, berikan solusi berbasis nilai kebangsaan dan bela negara. Oke, sudah cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak silakan nanti saya ulang lagi sekali lagi. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah identifikasi akar masalahnya.
Yang kedua, analisis dampak jika tidak ditangani. Yang ketiga, berikan solusi berbasis nilai kebangsaan dan bela negara. Presentasi 3 menit saja per kelompok nanti ya. Waktu kita ini sampai jam 10.55. Nanti kita selesai maksimal ya Mbak Fitri ya, Mbak Dona. Nanti kita bisa masuk ke main room lagi setelah masuk ke breakout room. Jika ini tidak ada pertanyaan, silakan bisa teman-teman masuk ke sana, ke board masing-masing. Ya, cukup? Silakan, nggih. Bisa masuk ke board kalau tidak ada pertanyaan. Nggih, langsung saja bergabung. Ingat masuk kita lagi jam 10 maksimal jam 10.55 ya. Ini maksimal. Biar kata waktunya cukup nanti. Jadi ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat bukan ikan lele. Ya. Semakin cepat tidak berdele, dele. Kalau sudah selesai, bisa nanti akan saya pantau nanti sudah selesai bisa langsung masuk ke main room. Kita siapkan nanti. Kok 20 menit selesai? Ya udah. Intinya solutif ya, jangan kita hanya berdebat saja, tapi harus ditulis. Baik, silahkan kita tunggu ya.
Mas Rifki, Mas Rifki masih di sini. Oh iya Pak, masih Pak, sebentar ini barusan jaringannya Oh, terkendala. sampai di Sebentar mana? Pak. Sebentar saya join. Daerah mana Mas sampean? Saya di Kawah Borobudur Pak. Di Borobudur masuk nggak ada sinyal. Barusan tethering HP tahu karena wifi-nya di depan. Ini Oh di ya, musola Pak, sebentar. oke silakan ge. Tadi ada menu breakout room-nya di mana nggak Ibu Fitri? Maaf, Di bawah itu Mas. barusan. Oh ini. Saya 43A.
Di mana ini? Di kantor, bos, bos Dona. Ya. Pak Pripun. Hmm? Keren. Rajin. Siap-siap. Ini sudah pada selesai belum ya? Kira-kira ya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu.
Pak Muklis tadi diskusinya sampai jam berapa, Pak? Kita kembali ke main room, Mak, ya. Nggih, saya close ya, Pak ya. Oke. Baik, terima kasih. Sudah masuk semua ya? Apakah Ya, sudah Pak. jadi? Ya, yang sudah siap mana dulu ini? Presentasi. Sesuai urutan aja, Pak. Ya, sesuai yang sudah jadi aja. Ya, 3 menit ya, biar nanti di belakang kita nggak masuk uh, sempritnya Mbak Fitri nanti. Kalau lepas dari setengah 12 kan kena semprit saya nanti. Baik, silakan. Yang sudah siap? 461 A sudah siap? Belum? Dilanjut 461 B sudah siapkah? Belum juga? Baik, 462 sorry. 46 kok satu? 463 sorry sorry. 463 A sudah siap? Ini Mas Rudin ini mau siap atau tidak? Ini kayaknya masih ragu. Siap itu Baik, Pak empat Nurdin. enam tiga b ini Mas Bahrul sudah siap? Belum. 464 A. Masuk belum semua. Terlalu asik tadi ya. Jadi ibarat lagi tidur asik asik bermimpi, tiba-tiba oh, sudah dibangunkan, ini udah ada maghrib. Nah, ya udah lepas deh.
Baik, silakan yang sudah mendekati kebenaran. 3B Pak mungkin bisa Pak. Berapa ini? 46 3B. 3B, silakan Mas. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin dari Inti teman-teman poinnya aja nggih, nggih, biar kelompok nggak. Heeh. 36B di share tadi yang tugas itu. Ikan sepat, ikan gabus, Mas. Ambil inti-inti sarinya saja. Nggih, Oke, siap. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih. Terima kasih atas waktunya Bapak Muklis dan teman-teman. Ini sesuai dengan waktu kita yang hanya terbatas. Jadi sesuai dengan arahan, tadi kami sudah berdiskusi bersama. Kebetulan kelompok kami mendapatkan isu tentang radikalisme dalam dunia pendidikan. Dan kami sudah mencoba untuk mencari poin-poin terkait dengan akar permasalahan yang terjadi, akar permasalahan yang menjadi eh, sumber lah ya, munculnya radikalisme dalam dunia pendidikan. Dari beberapa dari waktu yang terbatas tadi, kami menemukan atau ya mencoba merumuskan lah beberapa temuan ya dari yang kami pelajari diskusi bersama bahwa ada beberapa temuan terkait akar permasalahan munculnya radikalisme dalam dunia pendidikan. Di antaranya pertama adalah penyusupan ideologi anti Pancasila atau ya intinya penyusupan ideologi yang anti terhadap negara lah, yang bertentangan dengan ideologi negara. Kemudian adanya intoleransi dan eksklusivisme, ya artinya di dalam dunia pendidikan itu yang harusnya mengajarkan siswa untuk berpikir terbuka, yang inklusif seperti itu malah kemudian ada praktek-praktek seperti eksklusivisme itu. Kemudian disinformasi dan ini yang barangkali juga masuk kepada isu kita ya yang di dunia digital tadi tantangan di dunia digital ya karena sekarang ada em, banyak pelajar itu juga sudah banyak yang memegang gadget dan sebagainya, punya sosial media dan sebagainya, itu juga pengaruh akarnya itu dari disinformasi dari media sosial itu ya, karena pelajar-pelajar sekarang juga kebanyakan aktif di media sosial. Nah, kemudian dari situ, dari akar masalah itu, maka ada beberapa dampak yang bisa saja terjadi jika tidak segera ditangani atau tidak segera dikasih solusi, yaitu ada erosi nilai kebangsaan lah. Ya, nilai-nilai kebangsaan akan luntur kalau memang terus-terusan dibiarkan permasalahan itu. Perpecahan sosial, ya karena barangkali pemikiran yang tidak terbuka atau Iya. pemikiran Next, langsung eksklusif Mas. Nggih. itu akan perpecahan sosial. Dan ancaman terhadap keamanan nasional, penurunan kapasitas SDM itu sudah tentu karena dalam dunia pendidikan SDM itu apa siswa itu kan SDM utama. Kemudian solusinya ya ada solusi-solusi teoritis praktis penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, pendidikan toleransi dan moderasi beragama, kemudian solusi lebih praktis lagi seperti penguatan peran sekolah dalam lingkungan pendidikan, kolaborasi dengan orang tua lah seperti itu, pengadaan upacara bendera, kemudian ekstrakurikuler tambahan untuk wawasan kebangsaan dan sebagainya. Barangkali itu Bapak Mukhlis dan Ya, teman-teman. baik. Terima kasih Mas Iya, Arsyidin. Ya, iya, atas sama-sama. presentasinya mantap ya. Ini hanya seperempat jam lebih sedikit, belum ada setengah jam sudah selesai ya. Bagus ini. Padahal tidak Iya. ketemu. Silakan. Selanjutnya yang sudah siap. 46A, 463A sudah. 464A sudah siap. Belum ada siap ini. Masuk kalah dengan 463B. Kelompok 464A sudah siap, Pak. 6 berapa, Mbak? Mohon izin. Ya, silakan. 464A. Iya, Iya, siap. iya. Lanjutkan. Izin share screen ya, Pak. Di
Sudah tayang apa belum ya, Pak? Belum. Belum. Sudah nggak ya? Ya, sudah, nggih. Ya. Jadi di kelompok 464A ini, isu yang kami analisis yaitu tentang konflik antar umat beragama di media sosial. Kemudian tadi di analisisnya itu diminta menggunakan metode Fishbone ya, menggunakan metode Fishbone dengan 3 langkah. Yang pertama identifikasi akar masalah, kemudian yang kedua itu analisis dampak jika tidak diatasi, lalu yang ketiga ada solusi yang harus dilakukan. Nah, yang pertama dari isu ini diperoleh ada 3 akar masalah. Yang pertama, ketika kita menggunakan media sosial seperti sekarang ini ya, semuanya mulai dari anak baru lahir mungkin ya, itu udah pegang HP gitu. Nah, nanti besar sedikit gitu, usia remaja atau SD udah menggunakan media sosial. Nah, melihat fenomena yang seperti itu, ternyata di media sosial ini terkadang ada beberapa pengguna yang tidak bijak begitu ya. Ada beberapa pengguna yang menggunakan nama samaran atau justru apa namanya menggunakan nama orang gitu ya untuk beraktivitas di media sosialnya. Jadi bukan identitas mereka sendiri. Nah, itu permasalahan yang pertama atau yang kita sebut dengan anonimitas. Lalu dari permasalahan ini, ternyata jika hal ini terus terjadi dan tidak diatasi, itu akan menimbulkan ujaran kebencian dan penyebaran hoax. Karena tadi ya, karena tidak menggunakan identitasnya sendiri, alhasil mungkin apa yang diucapkan, apa yang ditulis di media sosialnya itu jadi tidak bertanggung jawab kayak gitu. Nah, solusi yang kami ajukan itu adalah meningkatkan akuntabilitas dan empati digital. Lalu yang kedua, akar masalah yang kami temukan itu ada rendahnya literasi agama dan digital. Jadi seperti yang kita tahu, bahwa di Indonesia itu kan tingkat literasinya rendah ya, termasuk dalam literasi digital. Nah, dari masalah ini ternyata timbul akibat jika tidak diatasi permasalahan tersebut, yaitu akan menimbulkan generasi yang mudah dimanipulasi. Kemudian, generasi yang tumbuh juga akan intoleran, mudah dihasut, begitu. Lalu solusi yang kami tawarkan yaitu ada peningkatan literasi digital dan moderasi konten. Identifikasi masalahnya itu ada politik identitas. Nah, dari politik identitas ini, jika masalah ini tidak diatasi, itu akan menimbulkan satu terkikisnya nilai-nilai demokrasi. Karena masyarakatnya itu kubu-kubuan gitu ya, kita tidak jadi satu suara gitu. Kemudian yang kedua ada fanatisme. Biasanya akan bangga dengan eh, politik yang dia yakini, kayak gitu. Lalu yang ketiga, masalah yang akan timbul itu ada pemanfaatan isu agama sehingga menimbulkan polarisasi sosial. Nah, dari permasalahan ini ditemukan solusinya yaitu mendelegitimasi penggunaan agama sebagai alat politik. Itu saja dari terima kasih Bapak dan teman-teman. Luar biasa. Ya, kelompok 6, 4, 6, 4A. 4A yang sudah 46 menetapkan. 4A. Iya, terima kasih. Luar biasa. Sukses selalu teman-teman ya. Kemudian yang lain masih 2, 4, 6, 3A. Belum ya? Dengan 4, 6, 4B. Silakan. Terima kasih Mbak Siti ya. Mbak Utari. Izin Pak, dari kelompok 463A. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami akan mempresentasikan dengan tema hoax dan ujaran kebencian atas nama agama.
Oke, jadi kami sudah belum. Oke, tunggu. Oke, baik. Jadi kami sudah mendapat akar masalah dari permasalahannya, yakni yang pertama, rendahnya literasi digital dan agama masyarakat, mudah percaya pada informasi tanpa verifikasi atau tabayun. Yang kedua, fanatisme sempit dan intoleransi. Kemudian yang ketiga, provokasi politik dan kepentingan tertentu. Yang keempat, algoritma media sosial. Kemudian dampak jika tidak ditangani. Yang pertama, perpecahan bangsa, erosi nilai kebangsaan, gotong royong, toleransi, dan persaudaraan hilang diganti dengan kecurigaan. Yang ketiga, radikalisme dan kekerasan. Yang keempat, melemahkan kedaulatan negara. Kemudian kami menawarkan solusi yang telah kita diskusikan bersama. Yang pertama, cinta tanah air, nasionalisme positif. Dan yang kedua, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, rela berkorban demi bangsa. Yang keempat, taat hukum dan demokrasi. Yang kelima, peran generasi muda, agent of change, menjadi kreator konten digital yang membawa pesan damai, toleransi, dan kebersamaan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 463 3A. A. Luar biasa Mas Firdaus, ya terima kasih. Tinggal the last one, ya 464B. Silakan. Izin sudah muncul, Pak. Sambung, B. Oke. Perkenankan kami dari kelompok 46B untuk memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai peran ASN dalam menjaga toleransi. Yang pertama, untuk akar permasalahan dibagi jadi 5. Ini mulai dari ada kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap perbedaan. Kemudian perasaan terancam terhadap identitas diri sendiri. Kemudian ada pengalaman negatif di masa lalu yang bisa menimbulkan trauma. Kemudian ada di permasalahan di alat. Yang pertama adalah belum meratanya perangkat atau teknologi informasi di daerah-daerah terutama pelosok di Indonesia yang menyebabkan kadang misinformasi tidak dapat segera diklarifikasi. Kemudian ada kebijakan dan regulasi, yaitu alat hukum yang ambigu dan yang memicu diskriminasi dan mengabaikan keberagaman. Kemudian masalah pada metode, yaitu satu, sosialisasi moderasi beragama yang belum merata di semua unit standar untuk ASN dalam menangani potensi intoleransi di masyarakat. Kemudian kegiatan pembinaan yang bersifat formal belum menyentuh pada akar masalah yang ada di masyarakat. Kemudian dari material, adanya keterbatasan media pembelajaran, sarana dialog lintas keagamaan yang terbatas, kemudian minimnya kampanye kreatif. Kemudian dari segi lingkungan, terdapat masalah paparan hoax dan radikalisme karena lingkungan digital yang tidak sehat. Kemudian ada maraknya isu politik yang sering menggunakan sentimen agama dan pengaruh pandangan intoleran dari tokoh agama atau kelompok tertentu. Efek dari beberapa akar permasalahan tersebut terhadap ASN adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap birokrasi. Kemudian terciptanya lingkungan kerja yang tidak harmonis dan produktif, kemudian dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk solusi yang kami tawarkan, yang pertama adalah peningkatan pemahaman terhadap toleransi kepada ASN. Kemudian yang kedua, perumusan kebijakan hukum yang merangkul semua pihak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada counter argumen terhadap berita hoax atau misinformasi pada media sosial. Ini bisa diterapkan kepada masing-masing ASN untuk sosial medianya atau sosial media instansi. Begitu, terima kasih Pak.
Baik, terima kasih luar biasa ya, Mas Chandra, Mas Gurin ya. Ya, Oke, Pak. terima kasih ya, atas paparannya dari kelompok. Semua kelompok empat kelompok ini luar biasa ya. Empat kelompok dalam waktu singkat tidak bertemu, berkolaborasi menjadikan isu yang dikemas dalam bentuk apa? Fishbone sudah bisa jadi. Ini kalau tidak orang hebat tidak akan bisa. Baik, terima kasih semuanya. Ini sebenarnya perlu dibahas, tapi waktu kita memang terbatas. Makanya hanya kita bisa sebenarnya butuh tadi waktu kita yang agak cukup. Baik, terima kasih kita sampaikan. Yang jelas kita sudah melihat lebih jauh seperti apakah formatnya, isu-isu aktual yang ada di Indonesia, khususnya di Kementerian Agama, itulah salah satu bentuk ya dari isu-isu aktual yang bisa dipelajari dan dianalisa bersama-sama. Nah, itulah salah satu contoh nanti yang harus kita kembangkan dalam melakukan aktualisasi. Baik, saudara sekalian, izin share screen terkait dengan selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Mungkin tidak ada ya. Ya, sedikit akan saya sampaikan terkait dengan dasar hukum, pengertian dan nilai-nilai bela negara. Kita sudah tahu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ya, dan pasal 27. Setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelian negara. Juga dengan 30-nya, setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, ini diturunkan lagi melalui apa Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang definisi upaya bela negara, yaitu apa? Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Itu Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang pertahanan negara. Dikuatkan lagi dengan Permenhan Nomor 32 tahun 2016 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Ini undang-undang kedua. Muncul lagi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang apa? Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, munculnya definisi bela negara dari UU Nomor 23 tahun 2019. Apa itu? Tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ininya apa? Pada tekad, sikap, perilaku, tindakan seorangan atau kolektif menjaga NKRI. Ya, gitu kan? Nah, ini namanya definisi bela negara sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2019 tentang pengelolaan SDM pertahanan negara. Muncul juga di situ rumusan 5 nilai bela negara. Kemudian dikuatkan lagi apa? PP Nomor 3 tahun 2021 tentang apa? Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Muncul lagi yang terbaru, diperbarui lagi sebagai pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2019 adalah Permenhan Nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Ya, dulu pernah dengar adanya Kamera juga kan? Apa itu Kamera? Ya, Kamera gitu keamanan rakyat. Dulu mau digulurkan pada tahun 2099 ya. Dan belum lahir berarti dulu. Negara dalam kondisi genting dan darurat dengan turunnya Pak Harto saat itu. Baik, kita lanjut. Makna kesatuan. Menyatu. Apa itu kesatuan? Kesatuan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesatuan jiwaan. Psikologis kejiwaan itu apa contohnya? Melalui Sumpah Pemuda 2810 2008.
Pak. 28 Oktober 2028. Itu adalah semangat kesatuan kejiwaan. Yang kedua apa? Kesatuan kenegaraan yang disebut dengan politis kenegaraan. Itu apa? Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu namanya kesatuan kenegaraan. Nah, disebut juga politis kenegaraan. Yang ketiga ada kesatuan kewilayahan yang disebut dengan juridis teritorial. Contohnya apa? Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sebagai apa? Bentuk namanya tonggak lahirnya wawasan Nusantara. Nah, ini harus sedikit tahu ya. Deklarasi Juanda itu sebagai bentuk tempat munculnya lahirnya wawasan Nusantara. Yang keempat apa? Kesatuan visi pembangunan atau teknokratis sebagai cita-cita dan tujuan dalam alinea berapa? 4 UUD 45. Nah, itu menghilmani seluruh tingkatan dalam sistem perencanaan pembangunan. Intinya apa? Indonesia adalah melting pot atau tempat melebutnya berbagai keragaman yang kemudian bertransformasi menjadi identitas baru yang lebih besar dan bernama Indonesia. Indonesia itu adalah konstruksi masyarakat modern yang tersusun dari kekayaan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, cita-cita, dan ideologi yang tersebar di bumi Nusantara. Ini adalah salah satu bentuk makna kesatuan. Ya, selanjutnya 5 nilai bela negara. Ya, jika kita sudah memasuki 5 nilai bela negara, kita sudah bisa indikator ini kita jalankan, namanya kita sudah melaksanakan atau mengamalkan dari 5 nilai bela negara. Ada cinta tanah air, kemudian apa? Sadar berbangsa dan bernegara, ini adalah komponennya, sudahkah kita ikuti ini? Kemudian yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, apakah kita sudah menjiwai ini? Selanjutnya, yang keempat apa? Rela berkorban untuk bangsa dan negara, apakah kita sudah melaksanakan ini? Yang terakhir apa? Kemampuan awal bela negara. Nah, 55 ini dari 5 kali 5 berarti 25 indikator. Apakah kita sudah melakukan itu semua? Jika kok belum sama sekali, ya ini berarti ada yang salah kemarin. Kok bisa lulus dari CPNS? Ya, nanti berangsur-angsur kita pelajari dan kita amalkan. Baik, spektrum implementasi bela negara sangat luas ya. Dimulai dari apa? Mulai dari kita sendiri. Mulai dari mana? Dari hal-hal kecil. Mulai dari mana? Mulai dari saat ini. Ya. Untuk apa kita berikan dharma bakti terbaik untuk nusa dan bangsa? Inilah sebagai bentuk kecintaan kita, sebagai bentuk kita mengamalkan melakukan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka NKRI. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Paham ya? Nah, ada lagi satu hal, kalau ada 4 konsensus kebangsaan, apakah Anda tahu? Kalau tadi nilai bela negara, 5 nilai bela negara. Kalau sekarang 4 konsensus kebangsaan, apa itu? Pancasila, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan NKRI Bhinneka dan Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ingat ya, 4 konsensus kebangsaan itu adalah Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Oke. Ini yang penting. Yang kedua tadi apa? 5 nilai bela negara apa? Satu. Cinta tanah air. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Iya. Oke. 3. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
negara, serbuan awal bela negara. Oke. Itu ya, teman-teman yang sudah kita pahami. Kita semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk semuanya. Baik, selanjutnya kita akan melihat informasi tugas ya. Apa tugas kita hari ini yang termasuk dalam apa tugas individu dan tugas kelompok ya. Kita akan melaksanakan tugas individunya ada membuat video puisi kebangsaan ya. Kemudian yang kedua pengumpulannya kapan? Nanti malam 23.59. Ya. Kemudian yang kedua membuat poster ya bela negara. Buat poster saja ya. Ini nanti yang harus tugas individu, kemudian yang tugas kelompok membuat video klip lagu nasional. Ya, ini hari pertama hari ini. Kalau yang tugas nasional, lagu nasional mungkin bisa dikumpulkan paling lambat. Sudah, gini aja. Paling lambat ini dikumpulkan besok malam ya, malam Kamis, malam Jumat. Ya, itu aja. 23.59. Lebih cepat lebih baik, jangan ditunda tapi ini biar jangan leluasa. Kemudian ini yang dari tugas individu dan kelompok sudah dipahami di SS saja ya, bukan S3 Sun Sing Sue, tapi ini SS screenshot. Jadi itu untuk tanggalnya salah ya Pak? Bukan 20 Agustus tapi besok ya Pak, 28 Ya, Agustus Oke. jam 3. Oke, selanjutnya ini sudah nggih. Satu lagi, untuk hari Kamis besok kita nggak ada pembelajaran sinkronus, hanya asinkronus. Tugasnya juga ini untuk tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu menganalisis isu instansi dan jabatan. Jadi nanti kalau tadi analisis isunya kelompok, sekarang analisis isu berdasarkan instansi dan jabatan. Ya, kalau jabatannya seorang guru ya berarti analisis isu di madrasah. Izin Mengingat Pak Muklis, ya, itu pengumpulan kolabjar 20 Agustus, sekarang udah tanggal 27. Salah ketik apa pripun? salah ketik, Mbak. Oke. Oh, nggih. Oke, mohon maaf diingatkan. Terima kasih, Mbak. Oke. Ya, yang dipegang yang terakhir ini ya, Mas, Mbak. Mm-mm. Jadi nanti analisis isu ini nanti ada hubungannya dengan panjenengan membuat rancangan aktualisasi di agenda keempat. Makasih Mbak Fitri diingatkan. Teman-teman biar nggak bingung ini. Gimana ini tadi? Kok 20? Ya, kemarin tadi di grup sudah ada yang menanyakan. Haha, iya Mbak, dijawab gitu aja. Oke. Paling lambat kita kasih toleransi besok malam aja nggak apa-apa. Malam Kamis, malam Jumat biar nanti Jumat pagi kita bisa presentasi. Baik, ini analisis instansi dan jabatan sesuai kan, nggih? Jadi identifikasi nanti menggunakan analisis isu aktual, bisa menggunakan penjaringan APKL atau USG. Itu kalau belum nanti ditambahkan, nggih. APKL atau USG-nya. Mohon maaf Pak, APKL dan Atau oh USG. iya. APKL itu APK. aktual, terus P-nya problematik, K-nya pertama kekhalayakan, L-nya kelayakan. Nah, ini besok sinkronus kedua tak jelaskan. Nah, kemudian kalau USG itu urgensi, G-nya, S-nya seriousness, G-nya growth. Nah, nanti browsing aja cari yang namanya teknik tapisan isu menggunakan APKL atau USG. Kalau APKL itu digunakan isu-isu yang terkait dengan
kualitas. Yang kedua, isu yang menggunakan USG itu terkait isu prioritas. Oke, tuh nanti yang bisa panjenengan angkat. Nah, teman-teman bisa nanti misalkan menggunakan analisis isu di instansi itu minimal 3. Ya, minimal 3. Ini sudah belum ini? Ya, nanti terkait dengan panjenengan silakan. Nanti ada di agenda 4 juga akan diperkuat ini sebagai pemanasan aja. Kalau tugas kolektif berarti apa? Membuat video semangat kebangsaan. 3 kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, 5 orang ya ini. Ya, tidak kita sesuaikan 5 orang. Oke. Membuat video narasi sebagai berikut. Ini bisa jadi yang kelompok pertama video podcast isu kebangsaan. Kelompok 2 adalah membuat konten kampanye edukatif kebangsaan. Ketiga adalah wajah bela negara Indonesia dulu dan sekarang. Yang keempat, video moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Ini kalau sudah nanti tanggalnya juga disesuaikan ya. Kalau hashtagnya sulit, nggak usah pakai hashtag, nggak apa-apa videonya. Yang penting nanti diupload di media sosial yang terkait dengan video, boleh ke IG, boleh ke TikTok, boleh FB atau YouTube. Kalau misalnya ke YouTube agak repot ke selain YouTube aja, yang lebih familiar, biasanya banyak penggemarnya. Dan yang diupload adalah linknya saja, bukan semua videonya. Jadi sudah jadi video, upload saja ke link medsos. Setelah di link di sana diupload, baru di copy paste. Jadi dari linknya baru di copy diunggah di Collabjar dan PLC. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Izin bertanya, Pak. J, siap. Kaitannya dengan pengumpulan itu berarti di BLC ya, Pak, bukan di Collabjar gitu. Collabjar kalau bisa di Collabjar juga, kalau tidak bisa di PLC. Oh, berarti kalau bisa dua-duanya, Ya, kalau nggak bisa di BLC saja. Oke, iya. juga. Terima kasih. Oke. Sudah bisa dipahami bersama? Jadi ini adalah tugas hari Kamis dan hari Rabu. Oke, nanti Jumatnya dipersiapkan untuk kita tayangkan main aja. Jadi latsar itu nggak usah dibikin tegang, santai kata Mbak Fitri. Kalau tegang semakin cepat tuang. Sersan saja, serius tapi santai, santai tapi serius. Ini sudah kelambat 4 menit ini. Saya dilirik-lirik Mbak Fitri ini. Ya selesai Pak. Setelah keburu makan siang. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Terima kasih ya. Kalau sudah saya kembalikan ke Mbak Fitri, saya mohon maaf atas kekurangannya dan sampai ketemu besok hari Jumat insya Allah Mbak ya. Jumat pagi insya Allah kita ketemu. Baik. Masih kalau tidak ada hal yang disampaikan, saya mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Muklis untuk materi hari ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa live dan melanjutkan aktivitas. Pak Muklis, kalian konfirmasi saya telepon nanti ya. Oke, siap. Oke, semoga Bapak Ibu bisa untuk live. Yang merekod jangan lupa yang merekod di stop ya.